Dengerin tuh, yang patah hati jangan tiba-tiba masuk kamar terus makan. Iya. Plus satu itu udah kayak militer, disuruh sama dokter Handi, pipis sendiri sana, pergi. 1-10 sakitnya berapa? Gue jujur banget, gue 3/10, karena pas lagi bangun, gue nanya, ini udah belum sih dok? Gitu, dokter Hande, gue teriak-teriak kayak gitu, ini udah belum gitu. Pokoknya tahun ini aku gak mau gendut, pokoknya aku mau kurusan, aku mau sehat gitu, aku gak mau beribadah dengan keterbatasan gitu. Ini kita lanjutin lah ya obrolan yang kemarin gitu ya, terkait bariatrikan. Seru kan? Ini kayaknya orang-orang juga pasti pingin tahu lebih detail. Nah, gue mau nanya nih, ada momen gong apa yang bikin lu, oke, ini saatnya gue bariatrik aja. Selain daripada lu sudah melakukan berbagai macam diet sebelumnya ya. Iya. Apa sih? Ada gong nggak sih? Kayak kepatah hati sih kak. Patah hati. Gitu. Itu kayak banyak banget deh, bukan aku doang masih patah hati. Gue pengen lebih baik gitu. Kayak look at me gitu. Iya, tapi bagus ya. Maksudnya bagus. Memang harus gitu. Kalau patah hati kalian tuh jangan malah jadi negatif. Wah, gue makan banyak gitu. Gue mending kayak berubah coy. Iya gitu. benar. Dengerin tuh, yang patah hati jangan tiba-tiba masuk kamar terus makan. Gimana caranya yang gemoy menjadi langsing gitu kan, lebih menarik gitu. Tapi emang bener sih. Kalau gue tuh dulu ada momen dimana lagi umroh nih ya. Umroh sama keluarga gitu kak? Iya, lagi umroh sama keluarga, terus tiba-tiba ya siapapun yang pergi umroh pasti bercita-cita sholat di depan Ka'bah. Betul. Ternyata ada momen dimana ketika udah tiba di depan Ka'bahnya, itu gue sholat sambil duduk pakai kursi. Pakai kursi. Diterima pakai kursi karena lutut gue sakit, ya kan? Iya, susah buat sujud ya. Iya, jadi pas momen itu, pas giliran salam, assalamualaikum, assalamualaikum, di kiri kanan gue adalah nenek-nenek Turki yang badannya segede-gede apaan tuh. Oh gede. Terus di situ gue sadar kayak dia maksudnya pakai tempat duduk. Sorry gue lebay banget. Cuma dia pakai tempat duduk gitu. Iya, pakai kursi yang sama gue. Jadi kayak posisinya jadi setara sama mereka. Terus di situ gue mikir kayaknya gue belum setua itu deh. Berarti kan body age gue setua nenek-nenek Turki ini ya kan. Dari situ kayak bener-bener itu gue memandang Ka'bah dan talking to my God gitu ya, kayak ya Allah, ya Tuhan, ya aku pokoknya tahun ini aku gak mau gendut, pokoknya aku mau kurusan, aku mau sehat gitu, aku gak mau beribadah dengan keterbatasan gitu. Nah di situ itu kayak gong banget, dan akhirnya yakin oke, gue pulang Indonesia, gue mau bariatrik. Dan itu gue umroh tuh akhir 2023, umroh yang pakai kursi itu ya. Itu gue bariatrik tuh Agustus 2024. Dan kemarin 2025 gue umroh lagi, alhamdulillah tanpa itu ya. Alhamdulillah. Jalan lebih lancar, ringan. Yes. Kayak kalau saya kalau bisa jalan yang itu, aku kan belum pernah. Iya, benar. Pokoknya intinya adalah buat gue pribadi ya, bariatrik itu memudahkan proses ibadah. Betul. Ya, jadi, tapi misalnya dulu perizinan kak, kalau masalah perizinan. Itu menurut gue sih karena aku 2023 tuh susah banget sih, karena bukan yang kayak dari sekarang. Kalau sekarang tuh bisa lihat Instagram siapa, TikTok kakak, TikTok si aku gitu buat ngebantu ngasih tahu nih loh orang tua nih ada ini. Dulu tuh bener-bener nggak ada kak, kayak dan perizinan tuh susah banget, kayak apaan sih tiba-tiba dipotong lampu kayak gitu nggak sih? Iya benar-benar. Orang tua. Itu lu berapa lama meyakinkan orang-orang sekitar lu untuk akhirnya diizinkan untuk bariatrik? Gue pokoknya gue bawa deh orang tua gue dan tapi gue ikut kontrol ke dokter Hadi deh, kayak duduk kayak baik-baik jelasin gitu. Kalau lu gimana? Lu langsung di ACC nggak? Langsung ACC ya gimana lagi, kayak bu aku dibully misalnya bu atau apa, aku lebay-lebayin aja kayak aku tuh gini tuh karena ini loh sikonnya, aku jelasin pelan-pelan, oh baru mengerti kayak gitu. Kalau suami malah dia lebih takut kita kenapa-napa kali ya. Iya, lebih khawatir karena kita sehat walafiat dan dia katanya menerima istrinya dengan berat badan saya gitu. Cuman kan menurut gue cowok kan lebih lihat fisik ya. Iya, makhluk visual lah ya katanya, betul. Ya kan. Jadi ya perlu diusahakan, betul. Nggak suami lo? Nggak boleh gue. Itu gue bilang, aku bariatrik. Hah? Nanti lu metong, jangan gitu ya, karena saking peduli lah ya. Termasuk orang-orang sekitar juga banyak yang, nggak usah ngapain, lu juga gak gemuk-gemuk amat. Terus mereka masih menghibur dengan, enggak kok, lu gemuk juga masih oke dan lain-lain.
Ya tapi kan sebetulnya kita yang merasakan ya, rasa tidak percaya dirinya atau bahkan keluhan-keluhan fisik yang memang tadi kayak kaki sakit segala macam, kan itu kita sendiri yang merasakan. Itu gue butuh waktu 1 tahun sampai akhirnya dipersilahkan. Jadi dalam waktu 1 tahun itu laki gue nantangin kayak, ya udah lu pokoknya boleh beli paket apapun, paket pelangsingan apapun, mau slimming clinic kayak mau obat diet, mau alat, mau apa, go. Yang penting jangan bariatrik, saking nggak bolehnya bariatrik. Jadi ditantang lah lu ya kayak. Akhirnya gue beli tuh beberapa paket di slimming clinic yang which is tidak murah juga ya. Itu mahal pasti. Ya sama aja di ujung-ujungnya tuh endingnya tuh bahkan bisa berkali-kali bariatrik ya kan. Gue beli tuh terus gue suntik pakai alat, pakai apa ya, paket slimming clinic lah ya. Belum lagi suplemen-suplemen segala macam. Itu habisnya juga lumayan cukup mahal. Nah jadi dalam waktu 1 tahun ada penurunan berat badan, tapi memang tidak, ya masih jauh lah. Dan gue masih murung gitu, masih nggak pede dan lain-lain gitu. Akhirnya karena suami melihat kegigihan gue untuk bener-bener pokoknya gue fix gue mau bariatrik, akhirnya diizinkan 1 tahun ya dapat izinnya. Jadi itu pun menjadi dorongan gue untuk bikin konten-konten bariatrik ini, karena ya tadi seperti yang lu bilang, banyak teman-teman yang untuk mendapatkan izin mereka harus share konten siapa, buta arah gitu. Jadi gue pikir ini memudahkan orang lain dan mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan gitu. Tapi aku yakin sih bermanfaat, aku yakin banget. Karena banyak pasien tanya, thank you banget konten-kontennya kayak gitu-gitu ke kita ya. Alhamdulillah ya. Memang niatnya juga ingin bermanfaat untuk banyak orang gitu, termasuk si informasi yang ya kita apa sih ya kan bukan ahli juga izin izin dokter. Kita bukan ahli, bukan dokter, bukan nakes. Kita hanya pasien aja, tapi memang ingin sharing pengalaman terkait sama bariatrik. Gitu. Itu kan tindakan bariatrik itu kan sebetulnya banyak ya, ada berbagai macam. Kalau akhirnya ambil apa? Jadi sebenarnya tuh dulu di kita tuh pas di 2023 itu cuma ada sleeve sama bypass. Bedanya sleeve itu yang dipotong aja 80%, 20% disisakan di lambung. Kalau bypass itu dia nggak dikeluarkan, tapi ususnya juga ditempel. Tapi lambungnya tuh nggak dikeluarkan, cuma dipotong setengah gitu. Bedanya yang sleeve itu dia cuma minum vitamin 1 tahun. Yang ini seumur hidup. Ya udahlah gue pilih setahun, namanya juga tahu diri ya, namanya minum obat. Bukan obat ya, suplemen vitamin. Dulu kayak aduh masih pikirannya orang gendut ya, mager lah gue. Minum vitamin gitu. Ternyata ya aku sih works aja, biasa aja minum vitamin ya. Ya udah ngambilnya yang sleeve aja kayak gitu. Aku ngambilnya sleeve dulu. Kalau kakak apa? Aku juga sleeve sih, tapi sebetulnya sebelumnya tuh gue tuh pernah tergoda pakai yang balon itu loh. Iya yang tahu. Balon. Cuman alurian balon namanya. Iya, cuman karena dulu takut dibedah kan, kata laki gue, udah nggak usah. Tapi ini ada kok metode yang nggak dibedah gitu kan. Akhirnya mau coba tuh yang telan balon itu kan. Betul. Tapi ternyata setelah diterangkan oleh dokter prosesnya, kemudian harganya juga mirip-mirip ya kan. Udah gitu efeknya itu dia cuma bertahan di lambung kita 3-4 bulan ya kan, dan penurunannya 10-15%. Iya, dan penurunan. Nah, itu yang jadi masalah tuh, dia hanya bisa maksimal penurunan berat badannya ada 10-15% berat badan awal kita. Sementara kebutuhan aku untuk berat badan ideal tuh lebih dari itu. Betul. Jadi kayaknya kalau cuma balon doang nggak bisa sampai target lah. Terus gue nggak yakin lagi kalau itu balon udah pecah terus gue masih standby, kayaknya gue makan banyak lagi. Iya. Ya kan kita tuh gagal diet tuh gara-gara kitanya bandel. Betul. Ya sih? Makanya kita butuh dipaksa dengan metode. Dan itu cuma 4 bulan loh, maksudnya alurian itu cuma 4 bulan di dalam lambung. Cuma itu cocok buat teman-teman yang overweight aja. Karena kan teman-teman overweight biasanya kan minta, kak please banget aku bariatrik dong, ACC gitu-gitu. Ya balon, mau nggak mau, dia cuma penurunan cuma 10% udah ke normal gitu. Itu cocok sih buat pasien overweight. Iya. Oke. Sebelum tindakan bariatrik sebaiknya apa aja sih yang perlu disiapkan? Iya, kalau misalnya sekarang itu ada peraturan kalau misalnya di atas 100 kilo kita harus diwajibkan buat liquid diet. Di atas 100 kilo? Di atas 100 kilo. Oke. Jadi ada diet liquid, boleh makan protein itu di siang hari misalnya 1 ayam dada, tahu, kayak telur putihnya doang, ikan boleh. Cuman kalau misalnya karbonya kita stop seminggu. Gitu. Gunanya apa sih? Kan perut kita tuh kayak kencang banget ya kalau kita itu kan bloating dan kayak intinya kayak susah lah kan, kita cuma nembusnya tuh dokter Handi tuh cuma satu kayak pena gitu kan, kayak pena gitu. Itu susah nembusnya kalau misalnya operasi dan bikin tuh operasi lebih lama. Jadi itu dipersiapkan untuk sebelum operasi ya supaya operasi. lebih mudah menjalannya proses operasinya. Itu buat kalian juga, bukan kayak. Tapi kalau yang di bawah 100 kilo nggak perlu? Enggak sih, alhamdulillah enggak ya. Cuman kalau 99 boleh lah diet.
Diet cair ya? Diet cair. Okay, Susu protein gitu. Kamu dulu nggak diet ya? Enggak, karena gue tuh 90 kilo, jadi sebelum operasi itu gue mukbang. Nah iya. Bahkan betul, jadi dokter tuh nyaranin nyuruh makan aja gitu. Kamu itu deh sayonara deh begitu sama makanan favorit kamu, karena ini adalah terakhir kamu makan makanan yang favorit kamu dengan porsi lengkap gitu, ya kan? Jadi gue mukbang, makanya itu kadang-kadang gue suka bingung kalau ada yang nanya, kok aku suruh diet cair ya, gue nggak tahu. Nah ini jawabannya guys, ternyata memang untuk yang di atas 100 kilo gitu. Terus setelah operasi nih, udah operasi itu kalau di lu berapa lama bisa aktivitas normal? Itu pertanyaan yang banyak sekali teman-teman tanyakan. Iya pasti banyak banget ya. Padahal H+1 kita suruh jalan nih, lo inget gak? Iya. H+1 itu udah kayak militer, disuruh sama dokter Handi pipis sendiri sana pergi. Kita nggak ada kateter, kita nggak ada apa-apa, cuma diinfus aja. Jadi biar cepet lukanya pulih, karena kita laparoskopi doang, itu tuh kita bener-bener disuruh jalan gitu. Aktivitas pun menurut aku sih normal ya, cuman kan emang nggak terlalu banyak makanan, jadi pusing ibaratnya. Kelayangan gitu ya. Nah itu kan kita dikasih fresh juice atau enggak air kelapa buat biar nggak terlalu keliling. 1-10 sakitnya berapa? Gue jujur banget, gue 3/10 karena pas lagi bangun, gue nanya, ini udah belum sih dok? Gitu, dokter Hande, gue teriak-teriak kayak gitu, ini udah belum gitu. Saya kayak nggak ada rasa apa-apa, cuman rasa kayak masuk ada angin, rasa, kayak rasa kembung gitu kan ya. Tapi ada yang serem tau, yang jambak-jambak susar gue juga sering menemui, saking sakitnya. Tapi gue juga 1-10 3, maksudnya kayak mungkin karena gue pribadi sudah mempersiapkan diri untuk rasa sakit, jadi kayak ini kayak bakal sakit banget deh. Jadi kayak gue tuh udah ready untuk bakal sakit nih, gue udah siap nih, udah siap. Mana nih, ini doang gitu. Tapi tanpa mengejekkan cowok-cowok ya, jujur kalau cewek-cewek pada ngomongnya gitu, tapi kalau cowok-cowok, Kak Uti sumpah sakit banget Kak Uti, gue kayak iya. Jadi kalau misalnya ngomong bapak-bapak, maksudnya ya mungkin bapak-bapak di rumah mungkin biasa bisa suami ya kayak sakit dikit, demam dikit kayak sakit gitu ya. Ini kalau bapak-bapak kayak sakit banget Kak Uti, tapi kalau ibu-ibu kayak selalu aman. Iya, gue termasuk yang santai kalau ada tanya, Kanisa sakit berapa? Ya 1-10 3 lah. 3 iya bener. Ya kan ada rasanya, enggak yang plan banget ada rasanya. Ada rasanya, tapi enggak yang sakit, aduh, enggak yang gitu yang kayak sakit, dirasain, tapi besoknya better biasa aja. Kalau gue sih kayak hari ke-3 gitu, 3 ke-4 gue udah nge-MC gue. Udah kerja gitu, maksudnya udah bener-bener berdiri lama gitu ngomong gitu. Dan disuruh sama dokter kan jalan-jalan di mall. Iya sih, kocak banget kayak jalan olahraga di mall. Tapi di mall ya biar nggak keringetan. Iya betul. Gitu. Itu mungkin karena salah satunya kita belum bisa minum banyak. Iya. Nah, kalau keringetan takutnya dehidrasi. Biasa kan minum kan gluk gitu kan. Habis operasi kan kita minumnya cuma kayak sendok gitu. Iya, gitu. Cuma 3 mili ya kan? Iya, tapi tenang, nanti lama-lama tuh bisa. Bener-bener bisa lama-lama tuh terus-terusan kayak gelek itu nggak kayak terus-terusan kayak gitu. Enggak, ini bisa aja minum gitu. Cuman berproses lah ya di awal-awal gitu. Nah ini pertanyaan yang sering sekali masuk ke DM aku dan sering banget ditanyakan orang-orang adalah berapa lama sih Kak bisa makan normal? Gue tuh juga bingung sih normal maksud kalian tuh apa gitu, jumlahnya kah atau banyak macamnya kah gitu. Karena kita tuh udah bariatik tuh, lu tuh gak akan bisa normal lagi, lu tuh kayak new normal tau gak sih? Normal kalau misalnya protein masih bisa sih, misalnya kayak makan agak lebih banyak dibanding karbo. Kalau susah tuh nasi. Tapi kan nggak balik lagi ke settingan awal. Settingan awal, misalnya all you can eat jujur masih susah. All you can eat paling berapa plate, 2 plate, 3 plate udah kelar dalam waktu 90 menit misalnya. 2-5 lah bisa, tapi tanpa nasi, tanpa. Kalau dulu kan gorengannya kita ambil, spaghettinya kita ambil, udonnya kita ambil, nasi kita ambil. Sekarang itu enggak. Belum. Kalau di aku ya jangan sih, 4 tahun aku belum bisa sih gitu. Ya ngapain juga ya, kita udah jauh-jauh bariatik, masa jadi jagoan makan lagi? Nggak usah lah. Nggak, mereka pengennya apa, mau makan nasi padang kah atau gimana normalnya? Ya mungkin ya orang-orang kayak ngebayanginnya kan kita selalu menceritakan bahwa after bariatik itu kita ada 2 minggu diet cair ya kan. Terus minggu berikutnya makan makanan yang teksturnya seperti bubur gitu kan. Minggu berikutnya baru masuk makanan yang teksturnya seperti tim. Minggu berikutnya baru mulai perlahan makan padat yang lembek-lembek. Baru kemudian perlahan mulai makanan padat. Itu tuh berproses semua kayak ngasih makan baby. Bener kita kayak bayi baru lahir. Iya betul. Nah jadi orang tuh kadang-kadang berharap kayak kita bisa makan normal kayak dulu lagi, gimana ya, nggak bisa. Ya kan? Tapi lu jangan ngasih POV dari sudut pandang orang yang belum bariatrik. Karena definisi kenyang kita sebelum dan sesudah bariatrik kan beda. Ya kan? Betul. Ketika orang lihat makan, ih
makannya cuma 2 sendok, kasihan ya, Iya. nggak usah kasihan, orang kita kenyang Kenyang ya, ya, betul-betul. kita kenyang. Malah kita masukin lagi muntah lalu nggak Iya, keluar, nah kasihan. itu justru Gitu. kasihan kalau kita makannya banyak, nanti kita dumping atau muntah. Justru kalau misalnya kita masih kontrol makanan kita yang pelan-pelan makannya atau nggak banyak sedikit-sedikit, itu masih oke. Jadi kalau ditanya normal, kayak nggak akan normal ya. Nggak normal. Karena kita new normal. Betul, Hidup new. baru, Hidup baru. body baru. Lu nggak lihat ini muka kita udah baru? Iya. Lihat tuh. Makin tirus, Ya kan makin tuh. itu. Muka protein. Iya nggak Muka sih? protein. Muka protein. Juara. Oke deh, kali ini kayaknya kita udah ngobrol cukup panjang lebar, tapi jangan dikeluarin dulu semua karena kita akan ada di episode berikutnya ya. Jadi nanti kalian tonton episode berikutnya. Kayak masih ada dia deh. Oh masih ada. Aku mau di sini. Aku mau di sini. Kembali lagi ya episode berikutnya ya, karena kita belum kelar nih. Nanti kita terus gali terkait perbariatrikan sampai kalian puas mencari tahu tentang bariatrik. Kalau yang mau nanya boleh titip pertanyaan di komen ya. Oke, nanti ketemu lagi. Terima kasih. Tapi saya nggak akan dadah-dadah dulu karena kamu harus balik lagi. Iya. Bye-bye.